Annyeonghaseyo, 친구들은 여러분. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah pola bahasa Indonesia ke dalam pola bahasa Korea. Jadi teman-teman, pola kalimat dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan pola kalimat bahasa Koreanya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat videonya. Ini diperhatikan pola bahasa Indonesia dan ini pola bahasa Korea. Contoh pertama, saya membaca. Saya adalah sebagai subjek. Subjek ini dalam bahasa Indonesianya adalah pelakunya ya teman-teman. Dan membaca adalah kata kerja atau biasa disimbolkan dengan P, singkatan dari predikat. Nah, ini pola dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ubah dalam bahasa Koreanya, maka polanya masih sama teman-teman. Ya, karena suku katanya masih dua, polanya S dan P. Dalam bahasa Koreanya juga sama S dan P. Saya membaca. Oke, dalam bahasa Koreanya saya adalah Jonen dan membaca bahasa Koreanya ilkoyo. Jadi posisinya SP, subjek predikat, Jonen ilkoyo, yang artinya saya membaca. Oke, kita tingkatkan masuk ke versi kalimat nomor 2. Saya membaca buku. Ini terdiri dari 3 pola atau suku kata teman-teman. Subjek, predikat, objek. Subjeknya adalah saya, yaitu pelaku. Predikat atau kata kerja yaitu membaca. Dan objek yaitu hal apa yang dikerjakan, hal apa yang dibaca. Ini adalah objek buku. Oke, ada 3 polanya SPO. Dalam bahasa Indonesianya urutannya SPO. Kalau dalam bahasa Korea urutannya terbalik teman-teman ya. Susunannya ditulis S duluan, lalu dimulainya dari akhir, OP. Kita lihat, setelah diubah ke dalam bahasa Korea, saya membaca buku menjadi saya buku membaca. Jadi posisi objek lebih duluan ditulis, barulah posisi predikat yang paling terakhir teman-teman. Oke, bahasa Koreanya Jonen cekel ilkoyo. Hangulnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi versi kalimat berikutnya. Nih, saya membaca buku di perpustakaan. Polanya seperti ini. Subjek saya, predikat atau kata kerja membaca, objeknya buku, dan di perpustakaan itu keterangan tempat. Nah, penyusunannya dalam pola bahasa Korea seperti ini teman-teman. Saya perpustakaan di buku membaca. Oke. Pertama, lihat polanya. Subjek KOP. Di bahasa Indonesia tadi SPOK. Jadi penyusunannya itu dari belakang, teman-teman. SKOP. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan lagi penulisan perpustakaan di. Nah, ini pasti dibalik posisinya ya teman-teman untuk bahasa Korea. Oke, kita lihat hangulnya. Jonen saya. Dosogwan eso. Dosogwan itu artinya perpustakaan. Eso artinya di. Jadi posisinya terbalik ya teman-teman. Cekel artinya buku. Dan ilkoyo artinya membaca. Oke. Kita lihat versi kalimat yang lain. Nomor 4 ya. Saya membaca buku di perpustakaan hari ini. Saya subjek, membaca predikat, buku objek, di perpustakaan keterangan tempat, hari ini keterangan waktu. Cara menyusunnya, duluan subjek, baru dari belakang ini, baru menyusul keterangan tempat, objek, baru terakhir predikat. Kita lihat, saya
dari terakhir tadi hari ini, keterangan waktu, masuk ke perpustakaan. Perpustakaan di, baru buku, baru membaca terakhir. Oke. S, keterangan waktu, keterangan tempat, O, P. Hangul dalam bahasa Koreanya, Jonen, saya, Onel hari ini, Dosogwan perpustakaan, Eso di, Cekel buku, dan Ilkoyo membaca. Nah, sampai di sini teman-teman sudah 4 variasi pola bahasa Indonesia yang kita ubah, dan ada satu kesimpulan ya. Yang pertama, subjek wajib ditulis duluan ya teman-teman, dan diakhiri dengan kata predikat ataupun kata kerja. Nah, itu teman-teman harus ingat, begitulah pola penulisan bahasa Korea. Nah, sekarang untuk kasus yang berbeda teman-teman. Di sini saya sudah sediakan bagaimana kalau kasusnya tidak ada objek. Bagaimana contoh kalimatnya? Kita perhatikan. Ini kasus nomor 5. Saya pergi. Nah, kalimat simple ya teman-teman. Saya sebagai subjek, pergi sebagai predikat atau kata kerja. Kalau diubah ke dalam bahasa Korea, saya pergi masih sama ya. SP masih sama. Oke. Kita lihat kasus nomor 6. Saya pergi ke Korea. Polanya S, saya. Pergi predikat, ke Korea keterangan tempat. Penulisannya dalam bahasa Korea, saya, Korea ke, pergi. Polanya subjek, keterangan tempat, pergi. Predikat. Ingat teman-teman, harus selalu diakhiri dengan kata kerja. Hangulnya Jonen Hanguk e. Hanguk adalah Korea, E artinya ke, gayo pergi. Kita lihat kalimat berikutnya. Saya pergi ke Korea dengan pesawat. Polanya saya subjek, pergi predikat, ke Korea keterangan tempat, dengan pesawat keterangan cara. Setelah disusun dalam pola bahasa Korea seperti ini. Saya subjek, pesawat dengan, ini dibalik lagi teman-teman, bukan dengan pesawat, pesawat dengan ya. Ini keterangan cara, Korea ke, keterangan tempat, dan terakhir predikat pergi. Hangulnya Jonen bihenggi pesawat, ro dengan menggunakan ya, dengan, lalu Hanguk Korea, E ke, gayo pergi. Contoh kalimat terakhir. Saya pergi ke Korea dengan pesawat hari ini. Saya subjek, pergi predikat, ke Korea keterangan tempat, dengan pesawat keterangan cara, hari ini keterangan waktu. Kita ubah ke dalam pola bahasa Koreanya teman-teman. Sekali lagi caranya, tuliskan subjek, lalu mulai dari terakhir urutkan satu persatu. Terbalik ya teman-teman. Saya dari terakhir hari ini, kemudian mundur dengan pesawat, mundur lagi Korea ke ya. Ini tadi pesawat dengan, lalu diakhiri dengan pergi. Hangulnya Jonen saya, Onel hari ini, bihenggi pesawat, ro dengan, Hanguk Korea, E ke, gayo pergi. Nah, begitu dia teman-teman cara mengubah pola bahasa Indonesia ke pola kalimat bahasa Korea. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan isi saja di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman juga mau berlatih cara mengubah kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Korea, saya sudah siapkan tiga contoh latihannya teman-teman. Ya. Ini yang pertama, saya makan nasi di restoran hari ini menggunakan sumpit. Kedua, ayah mencari uang setiap hari. Dan ketiga, adik membuang sampah ke belakang rumah. Bagi teman-teman yang mau berlatih, silakan mencoba ubah ke dalam bahasa Korea. Kalau sudah, nanti kita bahas di kolom komentar.
Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!